الإسلام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita baca niat i'tikaf bareng-bareng bersama-sama agar semuanya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina i'tikaf fi hadza al-masjid lillahi ta'ala. Lalu mari kita kirimkan Fatihah untuk orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus seluruh jamaah masjid ini agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, rezeki kita ditambahkan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa quniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini masih bisa bertemu kembali, bertatap muka, bermuajahah dalam rangka menunaikan salat maghrib berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan mendengarkan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Semoga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ditambahkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga insya Allah kita nanti meninggal dalam keadaan orang-orang yang mempelajari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Salawat dari ring salam semoga tetap kita limpahkan, kita haturkan, kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa ini adalah Sabtu malam Ahad terakhir di tahun 2024. Apa pengen berhenti di tahun 2024 aja? Enggak kan ya? Karena masih ngerasa banyak dosa, kurang amalnya, masih banyak salah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka taklim malam hari ini Sabtu malam Ahad 2024 yang terakhir. Kenapa? Ya udah mau habis, mau ganti kalender. Insya Allah tahun 2025 kita semua sehat semua, dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap kajian-kajian yang ada di masjid ini kita bisa menghadirinya. Yang terpenting adalah niat dulu. Jangan sampai masuk tahun 2025 nggak punya niat baik. Karena hakikatnya manusia itu kalau ada kemauan maka semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, badan sehat, duit punya, nggak ada niat, selesai. Bentuknya apapun itu, mau berangkat haji, berangkat umroh, berangkat ngaji sekalipun, kalau nggak ada niat tidak akan terjadi. Tapi dasarnya orang kalau sudah niat, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang akan kita bahas masih dalam bab mujahadah, melawan hawa nafsu. Kan di sini Allah pernah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bagi orang-orang yang mau berjihad, jihad ini jangan hanya dipikir pakai fisik ya. Jihad pun termasuk dalam hati. Yang penting kita jihadnya, niatnya untuk ngaji ada dulu dalam hati.
Maka kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka nanti kami akan tunjukkan jalannya. Ya Allah, semoga tahun 2025 kerjaan makin dimudahkan, rezeki dingalirkan, dilancarkan. Insya Allah pengen nyumbang ke masjid karpet sebanyak-banyaknya. Niat aja dulu, masalah dapat atau enggak, niat akan tetap dicatat oleh Allah. Ya Allah, saya niat di tahun 2025 datang bulan Ramadan bukan hanya sebulan sekali ngasih takjil ke masjid, tapi tiap malam pengen ngasih takjil. Yang penting niat tuh. Ya Allah, saya niat tahun 2025 pengen berangkat ibadah umroh atau haji bersama keluarga tersayang. Ternyata tidak tercapai, yang penting niat sudah masuk. Bahkan kata Nabi, niatul mukmin khairun min amalihi. Kadang seorang niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada pekerjaannya. Maka kita bertanya, kenapa kok bisa ya Nabi mengucapkan seperti itu, baru niat aja udah dihitung baik? Karena bisa jadi kalau kita sudah mengerjakan apa yang kita niatkan, kadang niat bergeser. Orang banyak yang tahu, makin banyak yang tahu, niat makin berubah. Tapi kalau cuma hanya diniatkan dalam hati, kan gak ada yang tahu. Bahasa hati kita tidak ada yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Jadi benar-benar ikhlas. Kalau kita niat ini niat itu, pasti tuh 100% ikhlas karena Allah. Nah, ketika dieksekusi tergantung. Kalau dia ngaji, dia bisa menjaga niatnya 100%. Kalau dia nggak ngaji, mungkin kadar keikhlasannya rada berkurang. Makanya sebelum masuk tahun 2025, pasang aja niat yang banyak. Nanti dari sekian banyak niat banyak ini, mana yang Allah kabulkan itu semua terserah Allah. Penting kita niat aja dulu. Saya niat ini, saya niat itu. Orang tua saya niat pengen beliin motor baru buat mantunya. Terjadi atau enggak urusan Allah. Yang penting niat dulu Pak di sini. Kita semua niatkan baik, khususnya niatkan tahun 2024 sudah rajin ngaji. Semoga tahun 2025 makin rajin ngajinya. Tahun 2024 sering sholat berjamaah. Tahun 2025 harus makin istiqomah dalam berjamaah. Yang terpenting satu hal, bapak-bapak usahakan, ibu-ibu pun juga usahakan, jangan sampai satu sunnah ada yang tidak pernah dikerjakan seumur hidupnya. Minimal seumur hidup sekali aja bapak-bapak, ibu-ibu pernah mengerjakan sunnah Nabi itu. Contoh, mungkin kita pernah mendengar yang namanya sholat duha, tapi belum pernah mengerjakannya. Minimal kita niatkan di tahun 2025 sekali aja menjalankan sholat duha. Kita sering mendengar tentang sholat tahajud. Minimal setahun sekali sholat tahajud. Padahal sholat tahajud itu ketika bulan Ramadan paling gampang, paling enak. Kenapa? Karena bapak ibu pasti bangun untuk sahur. Nah, ketika bangun sahur, anggap misalkan subuh jam 4:15, bangun setengah 4. Kecandak gak buat sholat tahajud? Kecandak, makannya kecandak, ngerokok kecandak, sholat pun juga kecandak. Nah, tapi kebanyakan kita kan enggak. Fokusnya setelah sholat tahajud ngerokok, setelah sahur ngerokok, habis itu nunggu subuh. Padahal kalau mau dimaksimalkan untuk sholat tahajud sangat bisa, karena memang kita sudah bangun untuk sahur. Maka kita niatkan malam hari ini semua sunnah Nabi minimal sekali aja dikerjain seumur hidup. Agar apa? Agar nanti di hari kiamat pas Nabi kenal sama kita, manggil kita, buku catatan ini diambil sama Nabi, dicek, kita benar-benar mengaku umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dicek, alhamdulillah dia pernah pakai siwak walaupun seumur hidup sekali. Alhamdulillah dia pernah sholat sunnah tahiyatul masjid walaupun setahun sekali. Alhamdulillah dia pernah sholat qobliyah, pernah sholat ba'diyah, pernah sholat witir, pernah sholat misalkan isyraq walaupun setahun atau seumur hidup sekali. Minimal itu yang kita cari. Jangan sampai draft sunnah Nabi banyak, yang dikerjain dikit. Malu nanti sama nabinya. Malu untuk meminta syafaat kepada beliau.
Nah, malam hari ini masih ngebahas tentang masalah mujahadah, yaitu melawan hawa nafsu. Gimana caranya nafsu ini kita kalahkan untuk bisa mengambil ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif kitab rahimallahu rahmatul abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qauli asani an Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jal. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini adalah hadis qudsi. Qal idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an. Jika ada seorang hambaku yang mendekat kepadaku sejengkal, kata Allah. Ada seorang hamba lagi pengen usaha dekat sama Allah sejengkal, maka kata Allah, taqarrabtu ilaihi dzira'an, maka pasti aku akan mendekati daripada hambaku satu hasta. Jadi kita mendekatnya lagi pelan-pelan, tapi sama Allah didekatnya secara sahas. Wa idza taqarraba ilayya dzira'an, jika dia mendatangiku sehasta, maksudnya jaraknya udah mulai agak nambah sedikit, taqarrabtu minhu ba'an, maka pasti aku akan mendekat kepadanya secara ba'an. Ba'an itu kalau bahasa Indonesianya sedepak apa sedepak ya? Depak ya bahasanya. Yang kalau tangan kanan ke sini, tangan kiri ke sini, nah ini sedepak nih. Kalau satu hasta itu dari ujung jari sampai ke sikut, ini kita sebut sebagai satu hasta. Jadi kalau ada seorang hamba mendekat kepada Allah sehasta, maka Allah mendekati hambanya seukuran lebih dekat lagi, artinya Allah. Wa idza atani yamshi, jika dia mendatangiku dalam keadaan berjalan, ataituhu harwalatan, aku mendatanginya dalam keadaan lari-lari kecil. Artinya apa? Kapan kita sudah niat pengen mendekat kepada Allah, maka pasti Allah yang akan lebih dekat kepada kita. Tinggal kitanya mau apa enggak dekat sama Allah, mau apa enggak memaksakan diri ini untuk beribadah. Karena sekali lagi, untuk ibadah jangan nunggu umur. Nanti aja kalau udah pensiun, sekarang sibuk, jam tidur harus teratur. Kalau misalkan gak teratur, pekerjaannya berantakan. Hati-hati Pak. Ibadah kalau tidak dibiasakan sampai umur berapapun, kecuali Allah kasih hidayah, bakal begitu-gitu aja. Jadi jangan sampai nunggu pengen ke masjid, nunggu pengen sedekah, pengen wakaf dan lain-lain kalau udah tua. Salah. Justru sejak dini mungkin, semudah mungkin paksakan diri untuk beribadah. Karena banyak ibadah-ibadah yang bisa dilakukan hanya di masa muda. Kalau udah tua kagak bisa. Contoh, kalau masih muda kita masih bisa nih ngaji Al-Quran selembar, 2 lembar, 3 lembar. Paling masalahnya males aja. Mata masih awas, suara masih ada. Benar apa enggak? Lah tapi kalau udah umur 50, umur 60, ini apa tak ya? Titiknya geser lagi. Udah niat pengen ngaji di Nurul Iman, udah jauh-jauh berangkat, ya Allah kagak bawa kacamata lagi, ngaji apa kagak? Kagak, udah tua. Makanya jangan nunggu waktu tua untuk ngaji. Justru semudah mungkin masih sehat, dititipin banyak oleh Allah, maksimalkan untuk ibadah. Paling permasalahan kita cuma males. Guru-guru kita selalu mengajarkan minimal 1 hari jangan pernah tidak membaca Al-Quran selembar atau setengah lembar. Kita diajarkan seperti itu, dididik seperti itu. Agar apa? Agar jangan sampai terbiasa untuk tidak baca Al-Quran, ketika nikmat mata diambil, ruginya nauzubillah. Karena kebanyakan daripada orang-orang itu pengen menikmati membaca Al-Quran, sedangkan kita ada nikmat membaca, kenapa tidak dibaca? Karena ini ada kaitannya dengan hadis selanjutnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang mana seorang manusia itu kadang terlena, kadang terlupa dengan 2 nikmat tersebut.
Apa yang pertama? As-sihah, yaitu adalah kesehatan. Yang kedua wal faragh, yaitu waktu kosong. Banyak daripada kita lalai dengan dua nikmat yang padahal dua nikmat ini sangat besar untuk beribadah kepada Allah. Mumpung dikasih sehat ibadah, mumpung dikasih waktu kosong ibadah. Jangan luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Jangan banyak-banyak melakukan hal-hal yang memang mau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Dan ingat ya, definisi ibadah itu gak harus ke musola, ke masjid. Itu emang udah ibadah mah, tuh udah pasti ibadah kalau ke masjid mah. Maksudnya bapak-bapak, ibu-ibu ini kapan di rumah niatin ibadah. Ibu-ibu waktunya habis banyak di dapur, niatkan ibadah bu. Saya masak demi nyenengin anak, demi nyenengin istri. Maka setiap keringat yang keluar dari seorang ibu dihitung pahala. Jangan sambil nyalain kompor, nyetel dangdut. Sejam, 2 jam, 3 jam makanan kagak kelar, joget nah, ini mendingan jangan. Mulai besok diganti dah di situ. Niatkan untuk nyenengin suami, nyenengin biar apa? Biar waktu yang berjalan sejam, 2 jam, 3 jam di dapur dihitung pahala oleh Allah. Bapak-bapak yang sibuk bekerja dengan ngojeknya, dengan jaga warungnya, dengan apapun itu yang kita tahu satu hari habisnya di luar doang, niatkan. Saya niat nyari nafkah untuk membahagiakan istri, untuk membahagiakan anak. Maka pasti waktu-waktu di luar kita ini dicatat pahala oleh Allah. Jadi segala sesuatu tergantung niatnya, bisa menjadi haram, bisa menjadi halal karena sebab niat. Bisa dihitung maksiat, bisa dihitung pahala beribadah karena sebab niat. Selanjutnya an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari sahabat Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattar qadamah. Sayyidah Aisyah menceritakan keadaan Nabi di setiap malam itu bagaimana. Ternyata Nabi Muhammad itu di sebagian malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai kakinya bengkak. Paham ya? Kalau kita kaki bengkak, kelamaan duduk, udah kena gula, udah kena kolesterol dan lain-lain, jadinya kaki bengkak. Nah, kalau Nabi bengkak bukan karena kena penyakit, Nabi bengkak karena kelamaan ibadah. Kalau kita kan kagak ya, ngaji bentar dikit udah geser kiri, geser kanan, lirik jam, buka HP, baru ngaji belum bengkak gitu, tapi udah banyak gerak-gerak. Nah, kalau Nabi enggak, kata Sayyidah Aisyah, faqultu lahu, maka kata Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa antum kerjain yang begini, ibadah sampai kakinya bengkak? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa yang telah berlalu dan yang akan datang? Ya Nabi enggak ada dosanya. Buat apa ibadah segetolmu? Mungkin Sayyidah Aisyah bingung. Udah enggak ada dosa, tapi ibadahnya masih tetap kencang. Maka apa jawaban Rasul? Qal afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Bukankah atau tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi alasan Nabi ibadah sampai kakinya bengkak pengen menjadi hamba yang bersyukur. Ini Nabi udah minta apa aja dikasih, doa pasti dikabulkan, dosa udah enggak ada, ibadahnya masih kan. Lah kita anak ustadz bukan, anak kiai kagak ada bau-baunya. Dari masjid datang pas Jumatan doang, sholat juga males, malu. Harusnya malu. Jadi mulai malam hari ini berubah ya. Sekelas Nabi aja dalam riwayat hadis itu istighfarnya kadang 70 kali, 100 kali. Nabi satu hari berapa kali? 70, 100. Nabi ada dosa apa kagak? Ada. Kalau kita dikit apa banyak? Dikit-dikit itu kalau kita.
ibadah sedikit, dikit-dikit melakukan dosa. Nah, sekelas Nabi aja satu hari baca istighfarnya 70 kali atau 100 kali, masa kita nggak mau meluangkan satu hari untuk baca istighfar kepada Allah? Jadi maksudnya pembahasan ini ke situ gitu loh. Apa nih yang kurang dari kita selama sehari-hari, selama kehidupan ini, kok begini-gini aja hidupnya ya? Gak ada perkembangan dalam kualitas hidup. Maka jawabannya satu, karena kita tidak mau melawan diri kita untuk ibadah. Karena kalau misalkan hawa nafsu itu diturunkan, dituruti terus, Imam Busiri mengatakan, an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala syabbalahu birradai wa in taftimhu yanfatimi, kata Imam Busiri dalam qasidah burdahnya. Nafsu itu seperti anak kecil yang pengennya nyusu terus. Kapan seorang anak pengen nyusu? Kalau nggak dikasih pasti nangis, ngerengek terus kan di situ. Tapi kapan anak umur udah 2 tahun, maka ada yang kita kenal dengan istilah nyapi, harus dilepas. Nah, ketika dilepas ini kan dengan perlawanan. Seorang ibu nggak tega lihat anaknya nangis, tapi ini semua demi kebaikan si anak. Nah, kalau ibunya nurutin anaknya nyusu terus sampai 10 tahun juga masih tetap bener apa enggak? Ya, dari kecilnya kagak pernah dilepas-lepas sampai mulai berisi sampai kering juga tetap Nah, kenapa kita memaksa diri kita untuk anak ini tidak menyusu? Karena kita tahu ada kebaikan di situ. Nah, sama dalam beribadah, nafsu kalau dibiarkan terus-menerus seperti itu, maka harus kita lawan. Kita lawan demi kebaikan kita. Contoh, kita ini sudah sangat jauh dari Allah, lisan ini banyak dosanya, maka harus diganti dengan banyak zikir, minimal banyak sholawat. Paksain, pegang tasbih, berat gak berat, istiqomah gak istiqomah, niatkan. Satu hari saya harus istighfar 100 kali, sholawat 100, dengan harapan semoga yang 100 ini walaupun sedikit tapi diterima oleh Allah, menyebabkan kita mendapatkan kasih sayang dari Allah. Harus dibaca.